Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, kalamnya, kalimahnya kita ucapkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah pada saat ibadah jadwal daripada malam Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan melaksanakan tausiah setelah melakukan daripada amal tawassulan. Insyaallah kita akan berbagi suatu amal yang dinamakan ibadah dan ilmu. Kenapa kita membahas daripada tausiah ibadah dan ilmu? Karena dalam hukum hakikat ini, kalau kita tidak paham menempatkan kodrat-kodrat ilmu dan ibadah, apalagi ada istilah amaliyah. Nah, sementara kita belajar tauhid kepada Allah dengan ilmu, ibadah dan amaliyah. Tauhid itu mencakup, tetapi di dalam penyampaian ini kita harus hati-hati. Makom amaliyah dengan pengkajian, umpamanya yang kita kaji sholat, terus kita kaji dengan makom amaliyah, makom ibadah, atau makom ilmu. Ini bisa, tiga-tiganya bisa. Cuma kalau kita pembahasannya bercampur, pandangan amaliyah membahas kodrat ibadah dalam kaji sholat umpamanya, ini bukannya muzakarohnya menghasilkan suatu kebaikan, tetapi menghasilkan suatu perselisihan. Umpamanya kita mengkaji sholat dalam kodrat ilmu. Nah, kalau dalam kodrat ilmu berarti ini posisinya kajiannya kepada hakikat Allah semata. Kalau dalam kaji ibadah berarti hakikatnya kepada Muhammad semata, kodrat Muhammad semata.
Nah, tapi kalau kodrat kajiannya ini adalah amaliyah, nah ini adalah bersifat himbauan. Contoh himbauannya apa? Wa ani'buduna hadzal siratal mustaqim. Nah, sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Tapi ada enggak kajian yang membahas tentang sembahan? Karena kalau kita menyembah, pasti yang satu di sana, yang satu di sini. Apakah orang Islam bertuhan begitu? Enggak. Nah, berarti ini himbauan. Kalau himbauan tidak boleh menjadi bahasan hakikat. Nah, gitu. Jangan nanti kalau kita buka kajian dengan siapapun, ini kita hati-hati, jangan mencampur adukkan pemahaman amaliyah dengan ibadah, apalagi dengan ilmu. Nah, kalau kita mengkaji umpamanya, tetap aja seperti sholat lah dulu. Kalau sholat ini dikaji ke makom ibadah, pasti jatuhnya kepada hakikat 5 waktu. Itu ibadah. Kalau kajian sholatnya ke ilmu, jatuhnya 24 jam hakikat bertuhan. Karena sholat di hakikat bertuhan adalah hayatullah, kehidupan Allah yang selama 24 jam. Bagaimana kita hidup dengan Allah selama 24 jam. Ini adalah perjalanan, namanya tawaf. Nah, ini selalu ala min tawaf. Nah, kalau selalu ala min tawaf itu berarti kita kajiannya kemana-mana itu dengan Allah. Nah, itu tingkatnya ilmu. Tapi kalau pembahasannya 5 waktu, meskipun kupasannya hakikat, hakikatnya, ma'rifatnya, itu makomnya ibadah. Kalau makom ibadah tidak ada keakuan di situ. Di situ adalah tajalli Allah semata. Contohnya kita mengkaji tentang iqamat. Nah, siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil? Siapa yang berdiri dan apa yang didirikan? Kalau la ilaha illallah dalam iqamat itu diarahkan kemana? Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini pandangannya kemana ini semua kalam tadi? Berarti itu hakikat ibadah. Hayya 'alas shalah. Ini arah pandangnya kemana? Kita tujukan kepada rohani. Hayya 'alal falah. Ini hakikatnya infalah, fa'ilus shalah, mengerjakan. Nah, ini kepandangannya kepada nurani. Nurani itu kodratnya jasad. Tapi yang memanggil tadi hayya 'alas shalah itu kodratnya rohani. Nah, coba kita lihat bagaimana rohani memanggil jasad atau nuraninya. Hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alal falah, yang satu mendirikan sholat, yang satu mengerjakan sholat. Nah, iqimis shalah, ifa'alus sholah. Ada yang mendirikan sholat, itulah imam kita, dan apa yang mengerjakan sholat, itulah hakikat keumatan yang menjadi imam, yang menjadi jamaah. Itu. Jadi kalau yang menghadirkan hayya 'alas shalah, yang memanggil tadi adalah rohani. Nah, dari mana asal rohani? Dari zatnya Allah. Siapa itu zatnya Allah? Itulah kodratnya Muhammad. Berarti kita telah mendirikan imam minullah Muhammad pada solat kita. Imamnya Allah, imam minullah, imam kepada Allah. Nah, itu dengan kita mengkaji hakikatnya.
Jadi inilah perbedaan cara mengkaji tadi. Jadi nanti kalau ada kita membahas tentang kajian solat, tanyakan dulu, ini makomnya ilmu, ibadah atau amaliyah. Jadi kita nggak terpengaruh daripada pertanyaan tadi. Tanyakan dulu kalau kajian ini ke hakikat ibadah, hakikat amaliyah atau hakikat ilmu. Kalau hakikat ilmu, hanya diriku yang bisa menghadap aku, hanya diriku yang mampu mengingatku. Artinya apa? Kodrat-kodrat Allah yang dinisbatkan menjadi keumatan dan kehambaan bagi kita, inilah diri yang berhak menghadapnya Allah, diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Nah, ini sifatnya adalah ilmu. Nah, kalau ibadah, kita menyusun kodrat-kodrat tadi. Di saat diri fanafilah masuk ke dalam diri ayan karajiah, ayan sabitah, akhirnya lenyap di dalam wujudullah. Nah, ini di mana perpisahan kodrat Muhammad dengan kodrat Adam dalam solat. Nah, ini kajinya ibadah. Nah, kalau amaliyah itu fikih. Fikih itu tata tertib, bukan peraturan. Ya, karena nggak ada kitab fikih di Islam tuh nggak ada. Fikih itu adalah ketentuan. Itu al-faqah. Faqah itu artinya faham. Jadi fikih itu adalah faham dengan apa yang dikerjakan. Makanya orang kalau ada kita nggak ngerti Islam, berarti kita belajar. Dengan dikasih pemahaman itu fikih. Nah, paham semua jemaah? Jadi jangan nanti jamaah saya ini diajak berdebat tapi tidak cepat lari kepada pertanyaan makom dulu. Umpamanya ada ustadz nanya mengenai sholat begini, dia marah-marah, kenapa kamu selalu terlambat? Kalau terlambat tidak diterima Allah. Marah-marah ke orang lain di depan kita, kita panggil, ustadz, sholat ini secara amaliyah memang tepat waktu, ya, sholatul waqtu'ah, sholatlah pada waktunya, ya, tapi yang tepat waktu tidak ada. Sholat di dalam amaliyah dia adalah di antara waktu. Setelah miring barulah ada sholat. Nah, yang kedua, bagi orang yang terlambat masih ada ba'da. Ba'da itu sampai datang masuk waktu sholat lagi. Jadi jangan memarahi orang karena waktu. Ya, kenapa? Waktu dan tempat ini tidak pantas dijadikan alasan untuk mencari Tuhan. Kenapa? Tuhan telah ada lebih dahulu sebelum tempat dan waktu ada. Allazi annahya min wa'ina wa innahu annahya fil aina. Tidak pantas bagimu mencariku di dalam waktu dan tempat, karena aku sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada. Jadi bertuhan ini yang tidak boleh ada alasan. Nah, itu makom ibadah. Ya, berarti kita sudah bisa membedakan. Umpamanya ada orang tidak mampu berdiri. Wah, berarti dia kecewa, sholatnya nggak sempurna. Dia tidak bisa berdiri, cuma pakai kursi roda aja. Datang kita, Pak, ibadah tidak tergantung berdiri atau duduk. Sudah ada hakikatnya. Kalau jasmani ini tidak mampu, kalau tidak mampu berdiri, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Itulah Al-Fatihah. Bapak ulang-ulang aja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asal jangan membayang-bayangkan sholat. Kita boleh barisan berjamaah, tapi kita tidak boleh membayangkan seolah-olah kita sholat. Karena sholat ini sahadah, langsung, tidak bayang-bayangan. Kasih tahu. Itulah buktinya kita berilmu. Bacalah tahmid di kala kau ruku, kata Rasulullah. Tidak perlu 3 kali, silahkan mau banyak. Subhanallah azimi wa bihamdi,
Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi. Terus saja. Beberapa kali tidak diikat dalam ketentuan syariat karena dia sudah putus syariat. Kenapa? Sudah memakai hakikat. Nggak perlu ngikutin 3 kali lagi. Berzikirlah kamu di kala sujud. Berarti juga tidak perlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdinya 3 kali. Mau 3 kali silakan, mau lebih silakan. Karena tidak ada ikatan syariat lagi. Tidak ada ikatan fikih lagi. Yang ada ikatan faqih, ikatan pemahaman hakikat. Makanya Allah jadikan 4 makom ini, itu tujuannya mempermudah, bukan memperbedakan ibadah. Syariat, hakikat, tarekat, makrifat itu bukan memperbedakan ibadah, tetapi memberikan kemudahan. Tanpa syariat, makrifat juga nggak bisa jalan. Tanpa syariat, hakikat juga nggak bisa jalan. Tanpa tarikat, syariat juga tidak bisa jalan. Tapi sebaliknya semuanya, tanpa hakikat, tarikat dan marifat, syariat juga tidak bisa jalan. Karena apa yang mau digerakkannya kalau tidak undang-undang ibadah? Undang ibadah adalah undang ruhaniyah, marhalah mukarobah. Ibadah itu perbuatan rohani. Yang digerakkan jasmani ini peraturan rohani. Makanya kalau Allahu Akbar, Allah wujud, diri maujud, berarti kita mengikuti panggilan untuk ruku. Jangan kita ruku sendiri, kita yang panggil sendiri, kita yang ruku sendiri. Ini sholat menyembah bertuhan apa enggak? Kalau bertuhan ada wujud yang menggerakkan, ada maujud yang digerakkan. Inilah rohani dan jasmani. Rohani pegangan Muhammad, itulah imam dalam sholat. Nurani adalah pegangan umat, itulah diri manusia dalam sholat. Dan Rabbani nyawa, wujud batin yang mengantarkan kita lenyap di dalam wujud rahasianya Allah dalam kiblatullah. Dia kalau sudah berbagi wajah Adam dengan Muhammad, sudah dibagi menghadap Adam itu kepada maghrib, berarti Muhammad sudah menghadapkan wajah batinnya Allah kepada batin Allah itu sendiri. Itu dia sudah misah. Nah, paham? Nah, jadi kalau kita mengaji, kita sebagai orang yang belajar kepada mursyid, kita adalah dibentuk sebagai kealiman. Orang yang alim berarti orang yang bijaksana di dalam menyelesaikan sengketa rohani. Kenapa? Karena sekarang ini asal-asal, kalau saya bilang asbun, kalau ngajinya asbun, tahu asbun? Asal bunyi, nah itu. Jadi ini yang kita khawatirkan. Ada yang dikatakan menyembah kepada zatnya Allah. Nah ini bahaya ini. Ya. Kalau tidak paham menyembah atau mempersembahkan. Nah, kalau dibilang persembahkan, dibilang lagi penyugihan. Kita kan susah dalam bahasa. Makanya bahasa amaliyah ini tidak bisa dibawa ke dalam bahasa ibadah. Cukup menjadi bahasa satapan rohani. Ya udah, sholat sana. Kalau nggak sholat, yang nggak sholat tuh yang di sono. Yang sholat di sini, kan gitu. Nah, itu boleh dalam bahasa amaliyah. Tapi kalau kita, saya pernah mengalami, bagaimana kamu puasa? Maaf Pak Buya, kami mengikuti langkah Naksabandi, sesuai dengan almanak kalender yang bikin guru kami. Nah, itu sudah fasik. Ya, itu sudah fasik. Karena bulan ibadah ini perhitungannya tidak seperti itu. Ngerti nggak dia? Yang maksud menahan. Ya. Nah ini dia. Kalau ini dia paham, jadi tidak keluar bahasa amaliyah seperti itu. Nah, jadi saya bilang bahwasanya
Makom tarekat di dalam Islam adalah makom amaliyah, ya, yaitu amaliyahnya syariat. Berarti kita harus memakai konsep amaliyah dalam tingkat pensaksian dalam pandangan, dinamakan tarekat menuju jalan. Makanya hakikatnya tetap kepada zat dan nur. Nah, begitu diarahkan kepada tasawuf, ini agak bertentangan. Kenapa? Karena sudah ada kefasikan. Nah, padahal kita sudah bilang tarekat tanpa tasawuf itu akan munafik. Tasawuf tanpa tauhid akan kafir sindik. Nah, ini yang bahayanya. Padahal dia satu jalan. Nah, ini kalau kita sudah bisa membedakan mana makom amaliyah dan mana makom ibadah dan mana makom ilmu di dalam memecahkan suatu perkara kajian. Itu yang paling penting saya kasih tahu. Paham semuanya? Insya Allah. Jadi ini memang didengar sepintas tidak ada manfaatnya mungkin kalau untuk dalam hubungan keduniaan, tetapi di dalam hubungan kerohanian inilah yang dikatakan penyebab perpecahan Islam, karena terjadi golongan-golongan ini karena tidak mengerti mana amaliyah, mana ibadah, mana ilmu. Dikaji amaliyah syariat daripada jasad mewakili adab, dikaji ibadah ruhaniyah mewakili Muhammad awal jadi, dikaji ilmu diri awal jadi kembali kepada Tuhan. Inilah peraturan hakikat pada Tuhan dalam diri. Ini ilmu. Jadi kalau pembahasan ini tidak dijelaskan makomnya, maka akan menjadi perdebatan. Paham? Sama kayak orang melihat Al-Quran. Dia melihat Al-Quran ini Alkitab. Nah, Alkitab ini menjadi perdebatan. Dia apa perdebatan? Berdebat dengan Alkitab lain. Nah, sehingga terjadi kalah menang, ya kan? Nah, ini saya bilang ini adalah orang buta yang megang gajah, yang mengadu-adu Alkitab ini, ya. Nah, ini jangan terjadi lagi di makom saya, terutama di tauhid. Kerugian besar. Kenapa? Ini adalah puncak kebenaran Islam yang tertinggi adalah tauhid. Kita dituntut untuk belajar tauhid ini untuk menjadi seorang alim, ya, untuk yang membawa kealiman kepada umat, yang menjadi ulama. Bagaimana menjadi alim ulama? Inilah, jadi harus hati-hati di dalam menyampaikan kepada umat. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara amal ibadah dan ilmu ini, Bu, ya, ada dalil yang pernah Buya sampaikan mengenai ikimis sholata di zikri. Di ayat ini lebih ke ibadah, ke amal atau ke ilmu? Mohon petunjuk ya, Bu, ya. Kalau saya mempelajari surat Taha 14 ini, sebetulnya hakikat, ya, keibadah hakikat dari ibadah, keilmu juga hakikat sifatnya. Kenapa? Di situ ada dituntut 3 perkara nih, ya, 4 perkara. Pertama ayatnya mengatakan surat Taha 14, innani anallaha, ya, sesungguhnya aku adalah Tuhan Allah. Nah, ini belajar ini. Mana yang Tuhan sesungguhnya kalau dibalik. Nah, setelah itu ma'buduni. Nah, ini tugas kedua. Bagaimana cara menyembahnya? Yang ketiga,
la ilaha illallah. Nah, bagaimana mewujudkan ketuhanannya? Iya. Nah, Salam. yang keempat, iqimis salata. Bagaimana cara mendirikan salat? Mendirikan nih. Yang kelima adalah li zikri. Bagaimana cara mengingatnya? Saya rasa lengkap di situ. Betul nggak? Innani anallah. Nah, ini menyatakan ketuhanannya Allah ini. Wah, kajinya kalau tanggung-tanggung susah ini. Ma'buduni, bagaimana cara menyembahnya? La ilaha illallah, bagaimana menetapkan ketuhanannya di diri kita ini? Iya. Iqimis shalah, nah ini lagi. Kalau mengerjakan ifa'alu shalah bisa. Berdiri ruku sujud baca ayat pulang. Itu ifa'alus. Nah, iqimis. Nah, terus li zikrinya ini. Zikrullah juga enggak, tapi li zikri. Li lam alif, ya. Iya. Zikri, mengingat kerahasiaannya Allah. Nah, apa rahasia Allah yang terjadi sesudah sholat itu? Yaitu mengingat hakikat dari awal itu sampai akhir, disucikan dengan subhanallah, mensucikan kodrat sholat itu lagi. Tapi dari awal itu pelajarannya pelajaran tauhid banget. Salam ya. Ada lagi nih ya. Dikatakan ibadah sholat itu, terutama waktu itu 5 waktu. Ada perkara di antara waktu ke waktu ini Bu ya, di antaranya itu zuhur ke asar misalkan. Agar kita tidak dikatakan orang yang tidak bertuhan, bagaimanakah kita katakanlah menutup di antara ini yang kaitannya dengan ibadah Bu ya. Jadi antara zuhur ke asar kita tetap ibadah. Ini bagaimana memposisikan kita beribadah. Dan kalau dikatakan ini harus dengan sebuah pemahaman, kajian, dengan ilmukah atau dengan ibadah juga, pemahaman itu harus dikuasai oleh kita. Mohon petunjuk Bu ya. Jadi kan kita sudah tahu, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, aku jadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, aku diantaranya. Hakikatnya di antara celah waktu tadi itu adalah kodrat bagi Tuhan. Inilah yang dimaksud dari kata salatu min tawaf. Nah, bagaimana gerakan ini tetap menjadi gerakan yang hubungannya dengan Allah atau tawaf. Tapi yang 5 itu mikrot. Bagaimana hubungan berpindah kepada makomnya Allah dengan berhubungan 24 jam dengan Allah. Ini tawaf. Jadi yang mengisi antara waktu solat ini, di antara solat ke solat, itu adalah tawaf. Tawaf itu selalu dengan Allah. Nah, tentunya dengan ilmunya. Salam ya. Jadi bisa dipahami antara ba'da zuhur ke asar itu bisa dengan ilmu yang didapat dari kajian-kajian selama ini. Sementara yang waktu itu sebuah perbuatan sholat yang jelas-jelas itu adalah ibadah Bu ya. Yeah. Namun di sini antara waktu dengan ilmu ini katakanlah bisa tidak dikatakan sama-sama ibadah Bu ya. Atau memang yang ibadah itu yang 5 waktu ini Bu ya. Mohon petunjuk Bu ya. Iya. Yang sholat ini adalah ungkayan daripada kodrat alif lam mim. Ya. Allahu alam. Alif lam mim. Allah alam alif lam mim. Allah alamnya Muhammad. Di balik mim alif lam. Ya, mim lam alif. Yeah. Muhammad alamnya Allah. Apalagi kemana lagi kita balik? Diambil lagi di tengah-tengah lam mim alif. Alam Muhammad itu Allah. Inilah sin lato tadi. Kemanapun kamu bergerak, kamu adalah mewujud persembunyianku. Inilah Allahu alam. Kamu alamnya Allah. Ya.
la hadaratun aisyaitil fil ard wa mas samawati wa kharatan alal qalbi mu'min. Tidak ada yang bisa menanti dan menampung kehadiranku di langit dan di bumi ini kecuali hati orang yang sudah berilmu. Itulah qalbi mu'mini baitullah. Hati orang mukmin itu rumahnya Allah. Salam ya. Nah, gitu ya. Jadi semuanya ibadah. Makanya terjadilah amal baik, amal buruk. Kenapa? Afalullah, semua gerakan milik Allah. Ya kan? Nah, kalau semua gerakan milik Allah, la takarazabu. Ya pasti tidak mungkin kamu bergerak tanpa aku. Akhirnya kita bergerak kepada yang batil, berarti kita menggerakkan kodrat Allah ke tempat yang salah. Jatuhlah dosa. Terus kita bergerak lagi ke tempat yang benar, dapatlah pahala. Kenapa ada dosa pahala? Karena kodrat itu adalah kodrat Allah semata. Paham? Salam ya. Insyaallah. Jadi karena ada kodrat Allah semata itulah, ketika kita berbuat tidak baik, jatuhlah pada dosa. Dan ketika kita berbuat baik, jatuh pada sebuah amalia atau kebaikan, atau mungkin kalau orang umum katakan pahala, mungkin gitu Bu ya. Insyaallah. Ya. Ada yang ingin menambahkan? Barangkali. Bapak? Nggak ada. Ya, baik. Jadi para jemaah sekalian, jadi dengan kita sudah memiliki wawasan bahwasanya kita sebagai yang dituakan dalam agama, yang dimuliakan di antara para umat, yang didahulukan artinya selangkah, insyaallah kita sudah memiliki pemahaman. Jadi kalau ada persengketaan, selesaikan dengan pemahaman. Kenapa? Ilmu itu mahal. Ya, ilmu itu mahal. Tapi kalau pekerjaan tanpa ilmu tidak ada harganya. Karena ilmu itu mahal. Jadi kalau kita sekali menyelesaikan, orang akan memilih yang mahal, bukan memilih yang benar. Tapi menyelesaikan ada juga yang tidak mahal. Apa contohnya? Udah, kamu pulang. Ya, orang ini sengketa, itu enggak ada harganya. Tapi kalau kita menyelesaikan dengan ilmunya, membuat orang itu sadar dan dia akan punya niat untuk belajar. Nah, berarti kita sudah syiar. Nah, inilah mahalnya ilmu. Makanya kalau ditulis, seandainya air laut itu menjadi sebuah tinta, tidak akan cukup menulis ilmunya Allah. Dan seandainya dijual harga isi bumi ini semua, tidak akan mampu membeli satu rahasia Allah. Ya, mudah-mudahan tausiah kita ini bermanfaat kepada kita semua sebagai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada tausiah ini kita akhiri dengan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tutup.